Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru hadir di channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya ya. Nggak terasa udah di minggu kedua bulan Oktober ya teman-teman. Padahal seperti baru kemarin aku bikin budgetingnya. Jadi saatnya buat evaluasi di tengah bulan, buat memastikan aja untuk setiap pos di dompet pintar masih aman sampai akhir bulan nanti. Untuk belanja minggu pertama dan kedua nanti akan aku catat. Juga untuk pos yang biasa memang terpakai di awal bulan ada pos listrik. Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu, apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, semoga selalu diberi nikmat kesehatan dan kebahagiaan. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga dilancarkan aktivitasnya. Dan jika ada yang lagi sakit, semoga lekas sembuh dan bisa sehat kembali. Amin. Dan ini dari pos belanja minggu pertama, ini masih ada sisa sebesar 17.000 ya teman-teman. Untuk sisanya aku masukkan dulu ke dompet pintar. Nanti akan aku ambil pas evaluasi di akhir bulan. Lanjut aku akan catat dulu di tabel. Jadi tadi ada sisa 17.000 dari budget 150.000 di tiap minggunya terpakai sebesar 133.000 ya teman-teman. Lanjut ke pos berikutnya, ada belanja minggu kedua. Ini aku baru belanja beberapa hari yang lalu ya. Untuk habisnya sekitar 141.000, jadi tadi masih ada sisa sebesar 9.000. Untuk pos selanjutnya, ada belanja minggu ketiga dan juga belanja minggu keempat yang memang untuk posnya belum terpakai ya teman-teman. Untuk belanja bulanan kemarin masih ada sisa sebesar 7.000. Lanjut untuk pos gas dan air galon, ini masih ada budgetnya. Untuk pos listrik udah kosong seperti biasa ya, udah terpakai sejak di minggu pertama. Lanjut untuk pos pulsa, di sini untuk pos pulsa ini aku baru gunakan untuk beli kuota HP suami ya teman-teman. Rencana nantinya masih pasti akan terpakai untuk beli kuota lagi. Untuk BBM masih aman budgetnya, dan untuk pos keperluan pribadi ini masih ada sisa 60.000, kemarin terpakai sebesar 40. Untuk pos fund ini masih ada 150.000 dari budget aku yang sebesar 250.000. Jadi terpakai 100.000 buat beli cemilan dan juga makan di luar. Lanjut untuk pos ekstra masih aman. Untuk dana servis juga aman. Untuk pos kesehatan udah terpakai sebesar 25.000, jadi sisanya juga 25.000 ya. Untuk sinking fund aku akan update seperti biasa di video selanjutnya. Dan ini untuk pos dana sosial masih ada sisa 100.000. Lanjut untuk iuran, posnya juga masih aman ya teman-teman. Alhamdulillah untuk pos ini masih ada budgetnya dan semoga cukup sampai di akhir bulan nanti. Selanjutnya aku akan persiapkan untuk budget pajak kendaraan, karena nanti pas di minggu terakhir rencana suami akan bayar pajak motor. Jadi ini aku ambilkan budget dari pos servis ya teman-teman. Untuk pos servis dan pos kesehatan ini sebenarnya adalah dana darurat yang aku kelola di tiap bulannya. Jadi bisa digunakan untuk bayar pajak kendaraan ya teman-teman. Dan aku masih akan tambah budgetnya yang akan aku ambilkan dari binder saving, yang memang untuk kedua pos ini jika di tiap bulannya nggak terpakai atau masih ada sisa, selalu aku simpan lagi ke masing-masing pos di binder saving ini ya teman-teman. Jadi untuk dana darurat itu sebenarnya aku budgetkan 200.000, tapi aku bagi yang 100.000 ke tabungan dana darurat, 50.000 untuk dana servis, dan 50.000 lagi untuk pos kesehatan. Untuk kedua pos ini, untuk dana servis dan kesehatan itu biasa aku kelola di budgeting tiap bulannya, dan jika ada sisa nanti baru aku masukkan ke kedua pos ini ya teman-teman.
dengan kita simpan sisanya jika ada sisa, itu tujuannya agar kedua pos ini bisa tetap bermanfaat sesuai fungsinya masing-masing. Seperti misalkan untuk biaya bayar pajak kendaraan ataupun untuk kebutuhan kesehatan ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku lihat dulu catatannya. Untuk saldo terakhir ada sebesar 240.000. Jadi aku buat catatan ini untuk tahu jika ada sisa berapa di tiap bulannya. Lanjut, aku akan hitung dulu untuk uangnya berapa yang ada di Ziplock. Nah, ini aku susun dulu ya biar lebih mudah hitungnya. Ada 100, 150, 170, 80, 90, 200, 210, 20, 30, 40. Berarti jumlahnya sesuai ya, uangnya ada 240.000. Dan ini aku akan ambil sebesar 150.000 aja ya. Jadi sama yang tadi 50.000, totalnya ada 200.000. Aku hanya akan persiapkan budgetnya sebesar 200.000 karena nanti untuk kekurangannya suami yang akan tambahin dari pegangan dia dari extra income ya teman-teman. Lanjut, aku catat dulu. Jadi sekarang saldonya tinggal 90.000, terambil 150.000 untuk tambah bayar pajak kendaraan. Alhamdulillah, dengan begini lebih meringankan saat kita harus bayar pajak, udah ada budgetnya ya teman-teman. Untuk sisanya aku masukkan kembali ke dalam Ziplock. Mungkin jika dilihat memang untuk nominalnya atau budget yang dibutuhkan nggak terlalu besar ya teman-teman. Tapi dengan kita persiapkan itu akan jauh lebih meringankan. Jadi dengan bikin pos servis ini aku merasa terbantu di saat butuh budget buat perawatan kendaraan ataupun untuk lainnya. Mungkin ada juga ya teman-teman yang malah bikin tabungan khusus buat pajak kendaraan, dimasukkan ke salah satu kategori di sinking fund. Menurutku itu jauh lebih membantu lagi, apalagi untuk teman-teman yang memiliki kendaraan lebih dari satu, yang pastinya budget yang dibutuhkan akan lebih besar lagi ya teman-teman. Akhirnya aku udah selesai buat sedikit evaluasi di tengah bulan. Alhamdulillah dengan budgeting ini aku banyak belajar untuk lebih baik dalam mengatur keuangan keluarga, mencoba mempersiapkan untuk kebutuhan penting agar tidak memberatkan. Salah satunya untuk bayar pajak kendaraan ini ya teman-teman. Jadi banyak sekali manfaat dari belajar budgeting ini. Intinya kita berproses untuk selalu belajar menjadi lebih baik di setiap bulannya, agar dengan income yang kita dapat bisa diatur cukup untuk kebutuhan, kewajiban, untuk tabungan, dan juga untuk keinginan yang tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan finansial masing-masing. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.